Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Tenu Online, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya. Di antaranya adalah, apakah zikir itu mesti menggunakan lafadz? Kalau kita melihat daripada aspek lughahnya, aspek bahasanya, kata-kata zikir itu bisa diambil dengan makna talafat, yakni dzakartu fulanan, dengan makna aku menyebutkan fulan, dan biasanya menyebutkan itu berwasilahkan lafadz. Begitu pula kita bisa mengatakan tadzakartu mas'alatan, dengan maknanya aku mengingat satu masalah. Dan wallahu alam, apa yang saya pahami daripada agama Islam, yang mananya berzikir itu kembali kepada makna mengingat Allah. Udzkurullah maknanya ingatlah Allah, bukan maknanya lafadzkanlah Allah, bukan lafadzkanlah Allah, kan tetapi ingatlah Allah. Jadi maksud asasi daripada zikir itu adalah bagaimana kita mengingat Allah. Kemudian mengingat Allah itu dengan cara apa? Ada yang menggunakan cara melafadzkan, karena itu kita melihat banyak sekali zikir-zikir nabawi, mulai dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semuanya adalah zikir nabawi, zikir ilahi yang memang diajarkan langsung oleh Nabi, oleh Allah ataupun Rasulnya. Kemudian juga ada zikir-zikir yang yang bukan nabawi, zikir-zikir yang dibuat oleh para kiai, oleh para habaib, oleh para ulama, yang maknanya juga bisa untuk membuat kita ingat kepada Allah. Akan tetapi bukan zikir nabawi, tapi still dikatakan ini adalah zikir karena membuat kita ingat kepada Allah. Selama maksud daripada berzikir adalah mengingat daripada Allah, tidak mesti kita dengan lafadz, bisa saja dengan hati. Karena itu kita kenal di dalam Islam ini ada yang namanya zikrun qalbi, kan? Zikrun qalbi, zikrun qalbi adalah bagaimana kita itu mengingat Allah. Ada juga yang mengingat Allah itu dengan cara dengan cara belajar. Ketika Anda belajar, Anda pasti akan mengingat Allah karena apa yang Anda pelajari, belajar Islam maksud saya. Ini hadis, belajar ilmu Islam seperti hadis, tafsir, fikih, akidah, nahwu, shorof, semua itu adalah ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Ya, secara otomatis itu juga dikatakan zikir. Jadi kata-kata zikir itu sebuah makna yang umum, dan wasilah bagaimana cara Anda itu untuk berzikir itu adalah masodik. Kalau dalam mantik namanya masodik, maknanya aplikasi bagaimana cara Anda untuk berzikir, tapi itu bukan makna hakiki daripada zikir. Maka mengingat Allah dengan hati juga zikrullah, mengingat Allah dengan belajar juga zikrullah, mengingat Allah dengan wirid, berzikir lafzi itu juga zikrullah, maulid juga zikrullah. Ini yang fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maknanya ingatlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Salat juga zikrullah, salat juga zikrullah. Kemudian beberapa bulan yang lalu itu saya ada semacam isu yang berkembang di media sosial, bahwasanya berzikir kepada Allah itu dalam lafzi, dengan lafzi itu tidak boleh untuk menggunakan kata-kata yang tidak jumlah mufidah. Jadi yang namanya zikrullah mesti menggunakan jumlah mufidah. Saya rasa wallahu alam itu hal yang salah. Walaupun beberapa ulama mengatakan ada hal semacam itu. Akan tetapi yang saya pahami, mungkin zikrullah dengan jumlah yang mufidah itu zikrullah dengan lafadz, dengan cara yang paling sempurna. Akan tetapi kalau Anda kembali kepada zikrullah itu sendiri dengan makna mengingat Allah, dia tidak perlu menggunakan jumlah mufidah. Dia boleh untuk menggunakan jumlah yang tidak mufidah. Seperti apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir atau Bilal, Sayyidina Bilal ketika dia itu disiksa, ditindih di atas batu, beliau mengatakan Allah, Allah, Allah. Apakah Allah itu jumlah mufidah? Bukan, jumlah mufidah kan ada mubtada dan khobar. Mungkin ada juga yang mengatakan huwa. Itu pun juga bukan jumlah mufidah. Akan tetapi jika hal itu membuat kita ingat kepada Allah, ya itu pun juga dikatakan zikir juga, karena maksud daripada mengingat Allah bisa tersalurkan melewati hal-hal semacam itu. Ada juga zikir qalbi. Bahkan kalau Anda mungkin melihat pokok itu adalah, kalau orang Malaysia ngomongnya pokok, orang Indonesia ngomongnya pohon. Anda melihat pohon,
kemudian Anda Anda ingat Allah, maka hal itu juga dikatakan zikrullah. Maknanya Anda mengingat Allah dengan wasilah melihat pohon, tidak ada masalah. Maknanya zikrullah adalah bagaimana cara Anda mengingat Allah. Kemudian wasilah-wasilah untuk mengingat Allah itu banyak. Mana yang paling afdol? Ya jelas kalau Anda tanya yang paling afdol, jelas adalah wasilah-wasilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi bukan maknanya wasilah ini afdol, wasilah yang lainnya itu haram. Itu pemahaman yang salah itu. Karena itu di dalam bahasa Arab, kata-kata afdol ini af'alut tafdil. Yang mana af'alut tafdil itu ketika ada dua perkara yang mempunyai dua sifat yang sama, ada istirak antara dua sifat yang sama, tapi salah satunya itu mempunyai sifat yang lebih. Maknanya ini afdol daripada ini afdol daripada itu. Bukan maknanya itu batil, tidak. Ini fadil, tapi ini lebih afdol. Begitu cara pemakaian afdol dan fadil. Jadi hal ini mesti difahami ya, antara zikrullah dan wasail li zikrillah. Terus mana yang lebih afdol ya Habib? Apakah wasilah lafdiyah yang sudah diajarkan oleh Rasul atau wasilah ilm? Nah, saya pribadi jelas ilmu lebih afdol untuk zikrullah daripada Anda itu hanya berzikir dengan lafaz. Bukan maknanya berzikir dengan lafaz itu tidak ada pahalanya, ada, tapi tidak sebanyak Anda menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu pahalanya mutaaddi. Mutaaddi itu maknanya untuk kita dan untuk orang lain. Sedangkan berzikir hanya untuk kita sendiri, walaupun sama-sama berzikir kepada Allah, tapi ilmu bisa mengingatkan kita kepada Allah, dan juga maksudnya bisa membuat kita mengingatkan orang lain kepada Allah jika kita memahami apa maksud daripada ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini saja insyaallah. Taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.